Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan track motion dan the wiggler dalam movie clip, ya, bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 Universitas Tekkom untuk program studi desain grafis dan komputer grafis kampus Ambarawa. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah film dan animasi 2, khususnya materi track motion dan the wiggler, ini saya tidak menggunakan software particle illusion, tapi menggunakan software After Effects, ya. Jadi di dalam membuat efek-efek di dalam movie ataupun di dalam film, selain kita bisa menggunakan particle illusion, kita juga bisa menggunakan software lain. Jadi particle illusion itu hanya sebagai alternatif untuk membuat animasi yang mudah dan cepat, ya, yang mudah dan cepat. Jadi kita tidak perlu menyusun atau membuat efeknya tinggal menggunakan emitter yang ada dan disusun di dalam stage-nya. Nah, sedangkan untuk After Effects, semua efeknya di sini harus dibuat sendiri secara manual, ya. Ini contohnya nanti pada pembahasan kali ini, yaitu penggunaan track motion dan the wiggler. Nah, pada kesempatan kali ini untuk track motion di sini saya contohkan nanti pada proses mengganti tampilan langitnya, ya, atau sky replacement-nya, ya. Jadi saya ganti untuk tampilan langitnya atau sky replacement-nya, dan saya mendapatkan footage ataupun bahan videonya ini dari Andrew Kramer. Terima kasih kepada beliau yang sudah mau men-share bahan untuk mencoba sky replacement dengan menggunakan track motion. Sedangkan the wiggler nanti ada sendiri videonya, dan itu nanti akan saya share di dalam Syakat, jadi bisa Anda gunakan untuk berlatih, ya, tapi tidak boleh digunakan secara komersil, ya. Jadi sekali lagi, video yang saya share dari Andrew Kramer ataupun dari saya itu tidak boleh digunakan secara komersil, ya. Itu. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan materi hari ini tentang penggunaan track motion, ya, dan juga the wiggler di dalam clip movie, ya, dengan menggunakan Adobe After Effects yang kali ini menggunakan versi CS6. Nah, itu untuk pengaturannya, ya, tentang materi dalam mata kuliah film dan animasi 2. Seperti biasa, sesuai dengan arahan dari dikti, sebelum dimulai diminta untuk bisa menampilkan video tentang pandemi COVID-19, yaitu video ingat pesan ibu, ya. Nah, untuk itu selamat menyaksikan videonya, nanti kalau sudah kita bahas materinya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Baik, itu tadi untuk video tentang membiasakan menggunakan atau melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Pesan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita bahas, ya. Oh iya, sebelum kita bahas, segala pertanyaan, komentar, dan saran bisa disampaikan di dalam live chat
atau di dalam kolom komentar videonya atau di bagian kolom komentar siakatnya ya. Nanti bisa disampaikan itu atau menggunakan saluran-saluran komunikasi yang sudah tersedia. Itu untuk menyampaikan pertanyaan dan komentar ya berkaitan dengan pembahasan materi pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, setelah kita buka After Effects-nya ya, untuk yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang track motion dulu ya. Sky replacement, mengganti langit ya, mengganti gambar langit atau tampilan langit supaya bisa lebih baik. Tentang sky replacement dengan menggunakan track motion. Baru setelah itu saya lanjutkan dengan the wiggler atau dapat digunakan untuk memberikan efek guncangan di dalam klip ya, dengan After Effects. Baik, setelah kita buka nanti tinggal dimasukkan saja di dalam projectnya ini semua video bahan ya. Jadi tinggal diklik kanan di dalam jendela project ya, di dalam bagian name videonya atau name clipnya, kemudian tinggal pilih import file ya. Kemudian setelah itu tinggal diarahkan ke dalam folder yang memiliki bahan. Nanti ini saya share di dalam siakat ya. Nah, untuk track motion saya menggunakan dua ini ya, motorcycle footage dan sky background. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini saya dapatkan bahannya dari Andrew Kramer di dalam situsnya yaitu videocopilot.com ya. Ini. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan saja ini ke dalam tracknya. Jadi tidak buat komposisi baru enggak apa-apa. Jadi nanti klipnya ini tinggal dimasukkan ke dalam timeline. Nanti secara otomatis komposisinya akan dibuat sendiri. Tentunya dengan kualitas seperti ya dalam video motorcycle ya, dimensi sesuai dengan videonya, dan pengaturan default dari videonya ini sama dengan dalam video motorcycle MOV ya. Jadi kita tidak membangun durasinya juga sama ya. Kalau ini durasinya cuma 2 second ya, dia secara otomatis panjangnya diatur cuma 2 second ya, jadi sama plek dengan durasi dari klipnya ya ini. Nah, ini dengan cara di drag langsung ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat dulu tampilannya. Jadi di sini ada tampilan motor trail yang jumping ya, cuma awannya di sini masih terlalu flat ya, masih terlalu flat. Nah, di sini pengen diberikan bentuk awan yang lebih variatif misalkan ya, untuk mendramatisir tampilan videonya. Nah, kalau sudah, ini sudah bisa dilihat secara keseluruhan ya. Nah, ini seperti ini. Cuma 2 second saja. Ya. Kenapa 2 second? Ya karena supaya nggak terlalu lama nanti prosesnya ya. Nah, kalau sudah kita masukkan klip motorcycle-nya, yang berikutnya kita masukkan sky background-nya ya. Di atas dari motorcycle ya. Nah, ini jadi di drag aja sampai ada garis warna hitam tebal ya di atas motorcycle. Nah, kalau sudah dilepas di sini nanti sky background akan tampil. Kemudian tinggal kita atur panjang lebar dari sky-nya ya. Ini dengan cara di drag aja langsung disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian saya ambil nanti mulai dari ini ya. Nah, mulai dari ini ya, ini ya. Karena nanti supaya bisa nyampur dengan sky yang asli ya. Itu. Nah, ini saya ambil di sini. Nah, kemudian untuk proses mencampurnya di sini nanti kita tinggal menggunakan efek ya, efek linear wipe. Linear wipe ini menggulung secara linear ya.
bisa horizontal, bisa vertikal, ya. Nah, ini kita menggunakan efek linear wipe yang linear wipe yang ada di dalam transition. Nah, ini jadi efek transition kemudian linear wipe, ya. Nah, kemudian dari linear wipe di sini secara default itu wipe angle-nya diatur 90 derajat. 90 derajat ini untuk menggulung secara linear dari kiri ke kanan, ya. Menggulungnya dari mana? Menggulungnya dari transition completion-nya. Jadi kalau ini dinaikkan dia tergulung, ya. Nah, ini. Nah, padahal yang pengen diambil itu adalah yang bawah, ya. Yang bawah ini ditutup, digulung sampai sini. Nah, nanti supaya bisa menyatu dengan klipnya untuk mengganti background awannya, ya, atau background langitnya. Nah, ini, ya. Nah, ini transition completion-nya di sini untuk menggulung. Nah, kalau pengen dibuat ke atas, untuk angle-nya dari 90 ini tinggal diubah ke 0, ya. 0 aja. Sudah, kalau sudah tinggal diatur transition completion-nya dinaikkan, ya. Kalau sudah, kemudian tinggal diatur feeder-nya, ya. Feedernya ditentukan, ya. Nah, ini bisa Anda lihat feedernya dia turun ke bawah juga, ya. Jadi merata, feedernya ini merata dari tengah ke atas dan ke bawah, ya. Nah, karena feedernya merata, maka di sini untuk transition completion-nya bisa dinaikkan lagi sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, ini. Nah, ini yang penting di dalam tampilannya ini tuh udah terlihat awannya lebih menyatu dengan background-nya, ya. Atau kelihatan sudah menyatu dengan background-nya. Nah, ini sudah cukup, ya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Seperti ini. Sudah, ya. Sekarang sudah lebih variatif awannya, ya, di dalam tampilan klipnya. Kemudian pada gambar gundukan tanahnya, ya, di situ juga sudah tidak tertutup warna biru, ya. Jadi aman di sini, saya kira, ya. Tidak tertutup warna biru, awannya sudah kelihatan menyatu, sudah kelihatan pas, ya. Nah, kalau sudah semua tinggal dicoba, ya, dicoba lagi nih. Cara tampilannya gimana, ya. Jadi kita play aja. Nah, ya. Udah oke? Nggak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah di sini pada klipnya ini bergoyang, tapi awannya diem, ya. Nah, itu kan kelihatan nempel. Jadi klipnya ini kelihatan menempel pada awan, ya. Nah, nggak mungkin banget, ya. Jadi kalau kamera goyang itu berarti untuk klipnya dan awannya juga harus ikut goyang, ya. Bergoyang semua lah intinya, ya. Nah, untuk bisa mengatur supaya awannya ini ikut bergoyang sesuai dengan atau bergerak, ya, ikut bergerak sesuai dengan klipnya, maka di sini perlu adanya track motion, ya. Perlu adanya track motion. Nah, untuk memberikan track motion dalam suatu klip, di sini nanti yang menjadi acuan dari track motionnya itu adalah klip motorcycle, ya. Maka klip motorcycle di sini tinggal di double klik, ya, diklik 2 kali, ya. Diklik 2 kali, diklik 2 kali, nanti akan tampil klip, ya, klip dari motorcycle footage.move, ya, aslinya, ya, aslinya ini. Tidak gabungan dalam komposisinya, ya. Nah, kalau sudah, kemudian nanti dari track motion di situ, ini kita bisa menggunakan acuan-acuan objek yang menonjol. Contohnya ini, ya. Kemudian ini bisa, ya. Ini bisa, ya. Nah, ini saya pastikan saya akan menggunakan yang ini nanti, ya, atau yang ini. Dikarenakan ini nanti pergerakannya kan banyak ke kiri, jadi dia nanti kalau ke kirinya itu biar bisa mengikuti ini, ya, motionnya itu. Jadi kita lihat aja. Nah, pergerakannya kan banyak ke kirinya nih. Ke kanan, sorry, ya, ke kanannya. Jadi saya memilih objek yang ada di sebelah kanan sebagai acuan untuk track motionnya, ya. Nah, kalau sudah ini kita pastikan, ya, atau harus dipastikan di awal
playheadnya ini di awal dari timeline ya, harus dipastikan di situ. Kemudian kalau sudah, tinggal membuka menu Windows, kemudian tinggal klik tracker. Nah ini nanti trackernya ada banyak ya, ada tracker kamera, ada track kamera, ada track motion, ada stabilize motion ya, ada warp stabilizer dan lain sebagainya. Nah di sini kita gunakan yang track motion ya. Nanti motion source secara otomatis motorcycle ya. Ini track motion diklik, nanti akan muncul panel ataupun poin untuk pengaturan titik dari acuan gerakannya ya. Nah acuan gerakannya tadi saya tentukan ini ya, atau ini ya, ini aja lah, atau ini aja lah misalkan. Nah, ini tinggal digeser ya, digeser dari tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengah kotak yang dalam ini digeser, kemudian ditempatkan di situ ya. Nah ini dah ya, ini di dalam pengaturannya ya. Nanti secara otomatis track type-nya transformnya apa, position saja atau rotation dan scale-nya juga ikut, karena di sini tidak ada perubahan perputaran klip, tidak ada perubahan ukuran klip, hanya pergerakan saja. Maka di sini yang ditentukan adalah positionnya ya. Kalau ada perputaran klip, ada perubahan ukuran klip, maka position dan scale bisa diaktifkan ya, untuk mendukung track motionnya itu. Nah kalau sudah ditentukan titik pusatnya, ini harus dari awal ya. Kemudian yang berikutnya tinggal di apply ya, itu. Tadi ya, ini ya track motionnya udah kelihatan. Nanti motion targetnya ini secara otomatis di sky background ya, sana yang menentukan ya, After Effects yang menentukan ini kayak targetnya ya. Nah kalau sudah, kemudian tinggal motion target yang berikutnya, kalau sudah tinggal diklik analyze ya, ini analyze forehead ya, forward. Klik saja analyze forward. Nah maka nanti sudah ada ini acuan gerakan motion dari acuan motionnya dari track motorcycle ya, itu. Nah kalau sudah, kemudian tinggal diklik apply dimensionnya X and Y ya, jelas semua ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, motion pergerakannya ini akan disimpan atau digunakan ya. Oke. Nah maka nanti akan tampil seperti ini ya. Ini ada tracker motion ya, track point 1 hasil dari trackingnya dari motorcycle. Selain itu ya, ini sebagai sumber gerakan. Selain itu nanti implementasinya juga akan berlaku di dalam sky replacement ya, sky background. Cuma posisinya nanti mengikuti dari titik awalnya ya. Ini titik tengahnya ini mengikuti titik awalnya, sehingga gambarnya bergeser ya. Nah nggak perlu khawatir, di sini nanti kita bisa tata ulang untuk awannya ya. Ini dengan cara diklik pada positionnya di sini ya. Jadi ini harus dibuka, ini transformnya harus dibuka ya. Transformnya dibuka atau tekan P saja bisa. Positionnya ini nanti, ini yang penting position dibuka. Kemudian diklik, maka nanti semua ini terseleksi ya. Nah ini semua terseleksi, jadi perpindahan dari objek sky-nya ini nanti akan berpengaruh terhadap semua posisi replacementnya ya, motionnya ya, semua posisi motionnya ya, itu. Nah nih, jadi diklik aja di sini, kemudian ditempatkan playheadnya di titik awal ya.
Ini playheadnya di titik awal, kemudian diklik positionnya. Kalau sudah, awannya digeser aja sesuai setting awal yang kita tentukan di dalam motionnya ya. Ini nah seperti ini misalkan ya. Nah ini bisa ya, bisa diatur seperti itu. Dah, kalau sudah kita jalankan, maka nanti awannya akan bergerak ya. Nah, langitnya di sini atau gambar langitnya ini akan bergerak mengikuti klipnya ya. Nah ini sudah lebih realistis ya. Nah itu ya. Nah ini sudah mengikuti. Jadi nanti kalau kita jalankan, nah di sini sudah jelas kelihatan ya. Nah ini udah bagus. Nah ini udah bagus ya. Nah, udah mendekati realistis untuk tampilannya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Cuma di sini untuk gambar orangnya ini masih sebagian tertutup oleh awan ya. Nah, ini untuk orangnya ini masih sebagian tertutup oleh awan. Nah ini ya. Kalau awannya kita paksakan bergeser ke atas dari positionnya, di sini nanti akan menyebabkan terjadinya tampilan yang masih flat sama saja ya. Untuk menghindari orang yang tertutup tadi. Nah ini diberikan awan tujuannya untuk menghindari tampilan yang flat ya. Itu. Tapi pada konsekuensinya di sini nanti akan menyebabkan crossernya ini tertutup oleh sebagian dari awannya ya. Nah di sini untuk mengatur supaya tidak seperti itu, setelah kita atur positionnya ya, untuk mengikuti pergerakan motorcycle-nya ini nanti tinggal kita copy ya. Motorcycle-nya ini kita copy, jadi diklik saja pada motorcycle, kemudian Ctrl C, Ctrl V ya. Kalau sudah, ini ditarik ke atas, di atas dari sky-nya ya. Nah di atas dari sky-nya, kemudian nanti ini tinggal kita berikan efek keying, karena ini warnanya hampir senada ya. Warnanya hampir senada, nanti kita tinggal tambahkan efek keying. Nah untuk menambahkan efek keying, di sini nanti tinggal kita atur dari menu efek. Jadi pastikan ini terpilih ya. Motorcycle duplicate-nya tadi ya, layer duplicate-nya ini terpilih. Kemudian pilih menu efek, keying, kemudian tinggal pilih salah satu, bisa color key ya, bisa change color ya, color length ya. Kemudian bisa juga key light ya. Ini di sini saya pakai key light ya. Clean color, klik yang dekat dengan orangnya ya, yang dekat dengan orangnya. Nah nanti sudah otomatis hilang ya, otomatis hilang. Kemudian nanti untuk screen gain-nya ini bisa dinaikkan ya, untuk menurunkan ini ya, bagian yang dihilangkan untuk screen gain. Nah kalau sudah, kemudian kita bisa juga mengatur dari screen mate ya. Screen mate untuk clip black-nya ini dinaikkan ya. Jadi dengan menaikkan clip black, nanti untuk warna gelapnya ini akan dibuat lebih tinggi nilainya, sehingga nanti akan condong ke warna terang. Warna terang kalau di dalam keying ya, ini untuk menghilangkan atau lebih mendominankan tampilan asli klipnya ya. Nah ini tinggal kita atur seperti ini. Kalau misalkan dari pengaturannya di sini berpengaruh terhadap objek crossernya ya, berarti di sini kita tinggal tentukan supaya tidak terlalu tinggi ya. Nah ini tidak terlalu tinggi nggak apa-apa, ini tidak ditentukan juga nggak masalah. Nanti kita tambahkan lagi pada pengaturannya di sini dengan efek yang sama ya,
keying, kemudian color key juga bisa ya. Cuma kita klik pada bagian yang ini ya, nah yang masih tersisa. Nah kalau sudah kita atur dari color tolerance, turunkan ya, nah ini tidak terpengaruh nih crossernya ya. Nah ini, atau kalau kita mau pick lagi dengan warna yang lain ya bisa ya, supaya nanti di dalam pengaturannya di sini bisa sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita mau pakai color key lagi juga bisa ya. Nah intinya bisa kita gunakan lebih dari satu efek, atau efek itu bisa juga kita gunakan lebih dari sekali ya. Nah ini color gain ya, nah ini sudah kita tentukan ya pengaturannya. Nah ini seperti ini ya. Ini untuk pengaturannya ya. Kemudian screen mate, clip to black bisa ditambah atau dikurangi ya sesuai kebutuhan. Nah ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Ya. Nah kalau sudah kita lihat lagi secara keseluruhan, sudah tidak berpengaruh terhadap tampilan ya, berarti ini nggak ada masalah ya, sudah bisa ini ya. Oh ini masih berpengaruh nih ya, masih berpengaruh. Kita coba pick ulang ya. Nah ini udah oke ya, oke. Kemudian ini kita coba hapus ya, clip to black-nya dikurangi, screen gain-nya dikurangi ya. Nah. Display bias ini bisa kita klik pada color tersebut ya. Bentar, ya ulang aja. Oke ya. Kemudian screen mate, jadi screen mate dibuat lebar atau besar ini nggak apa-apa, cuma konsekuensinya pada klip yang warnanya sama itu nanti akan hilang ya. Oke, ini kita kurangi aja ya. Oke ya. Ya sudah, kemudian ditambah lagi misalkan
ya. Oke, ya. Nah, cukup lumayan ya. Nah, sudah jadi ya. Jadi intinya di sini tinggal bagaimana kita mengatur supaya tampilan klipnya di sini tidak ada yang kurang ya. Nah, kesemuanya seperti yang diinginkan ya, itu. Ya, kita coba lagi. Oke. Saya kira cukup bagus ya. Nah, kalau sudah, kemudian nanti untuk warnanya di sini pengen saya ubah juga ya. Untuk yang motorcycle tentunya ya. Yang motorcycle di sini pengen saya ubah untuk warnanya di sini menjadi lebih merah ya. Nanti berpengaruh juga terhadap warna motorcycle-nya ya, termasuk kontrasnya ya. Nah, untuk mengatur itu nanti di sini saya menggunakan efek color correction kurva ya. Kurva, pengaturannya pakai kurva, kemudian kita pilih yang red channel ya. Red channelnya ini ditambah. Nah, ini kelihatan ya. Ini juga berubah. Yang atas dikurangi saja ya, nggak apa-apa ya, untuk highlightnya ya. Nah, ini disesuaikan kebutuhan. Kemudian yang bawah juga bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Oke. Kemudian yang blue ini juga diubah ya. Jadi yang blue di sini dikurangi. Jadi biar kelihatan agak kuning ya. Dikit aja. Kemudian yang atas di sini ditambah ya. Dikit juga ya. Udah. Kemudian secara keseluruhan yang RGB ini bisa juga diatur. Ya. Nah, ini bawah lebih gelap, atas lebih terang ya, bisa saja diatur ya. Ini untuk yang highlight ya. Oke. Nah, di sini bisa Anda lihat tampilan motorcycle-nya menjadi lebih jelas ya. Beserta juga dengan tanahnya ya. Nah, ini untuk pengaturan sky replacement dengan menggunakan track motion ya, itu. Nah, secara default secara tampilan ini sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Nah, ini untuk yang pengaturan sky replacement-nya. Jadi intinya ketika kita mengganti langit ya, maka nanti untuk backgroundnya langit itu harus mengikuti gerakan klip. Kalau klipnya bergerak ya. Nah, supaya langitnya bisa mengikuti pergerakan klip, maka kita bisa mengatur track motion untuk perubahan pergerakan pada objek langitnya ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan track motion di dalam After Effects ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti bisa langsung disampaikan pertanyaannya di dalam live chat atau di kolom komentar videonya atau di kolom komentar pada siakatnya ya, itu. Nah, ini tentang sky replacement di dalam After Effects ya. Kalau untuk pengaturan background dan lain-lain itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing di dalam pengaturan klipnya ya.
itu disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ini. Nah, ini dari sky replacement. Nah, kemudian selain sky replacement, di sini nanti kita juga bisa memberikan efek guncangan ya, menggunakan the wiggler ya. Itu. Bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 ya. Gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Segala pertanyaan dan komentar silahkan bisa diisikan di dalam kolom komentar videonya atau di dalam kolom komentar di Siakat, atau bisa disampaikan secara langsung ke saya melalui saluran komunikasi yang sudah ada ya, gitu. Baik, saya kira itu dulu ya untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian. Terima kasih telah bergabung pada kuliah online hari ini ya. Kuliah online hari ini saya akhiri dulu. Selamat sore.